Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi untuk kelas matematika. Di sini untuk pertemuan kita yang kedua. Untuk yang pertama, kemarin kita sudah mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke operasi hitung bilangan bulat dan juga sifat-sifatnya. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu nanti peserta didik bisa menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. Kemudian yang kedua, kalian peserta didik bisa mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat dan sifat-sifatnya, kita ingat kembali beberapa jenis bilangan untuk mengingat aja. Nah, yang ingin ditanyakan yaitu apa itu bilangan prima? Yuk, ada yang tahu? Oke, ya, bilangan prima benar sekali. Jadi bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif yang tepat memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Jadi itu bilangan prima. Waktu itu kan kita pertemuan pertama di bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah, nolnya ikut. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat negatif, bulat positif, gitu ya. Nah, dan juga ada bilangan prima. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau satu itu bilangan prima bukan? Dan mengapa? Oke, coba kalian pikirkan. Oke, iya, satu bukan bilangan prima. Mengapa? Karena satu itu hanya memiliki satu faktor, yaitu satu itu sendiri. Sedangkan kalau bilangan prima itu tadi memiliki hanya atau tepat dua faktor. Jadi satu bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke ya, jadi sudah ingat ya apa itu bilangan prima. Kita cuma review sekilas. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi, ada game session sebentar. Game session ini adalah semacam password untuk kalian bisa join di kelas matematika. Nah, jadi nanti jawaban dari game ini itu harus kalian tuliskan di GC sebagai syarat untuk join di kelas matematika. Nah, apa itu? Nah, sekarang seperti ini kalian lihat. Nah, videonya bisa kalian pause dulu. Di sini ada game, itu semacam password untuk bisa join atau gabung di kelas matematika. Ya, sekarang ini kan kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini salah satu operasi hitungnya itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini kalian hanya diminta gampang banget meletakkan angka 2, 4, 6, 8 itu pada kotak-kotak di sini. Tapi ada syaratnya, sehingga hasil perkalian kedua bilangan itu akan memberikan hasil yang paling besar. Oke ya. Jadi letaknya bagaimana? Apakah nanti di sini 28? Jadi ini kayak perkalian puluhan sama puluhan. Misalkan di sini 28, di sini 46. Hasil perkaliannya berapa? Nah, pokoknya meletakkannya tadi angka 2, 4, 6, 8 ini harus menghasilkan hasil perkalian yang terbesar. Oke, silahkan kalian coba. Terus nanti hasilnya harus kalian tuliskan di Google Classroom. Nanti akan Ibu berikan space atau tempat untuk menuliskan jawabannya. Oke ya, silahkan kalian coba. Oke, sudah. Ya, waktunya berkurang ya. Berkurang terus waktunya, segera diselesaikan. Soalnya ini tadi untuk join. Oke, kalau sudah tuliskan jawabannya. Sementara di buku kalian nanti dituliskan hasilnya di Google Classroom ya. Oke, kita lanjutkan dulu video ini. Nah, sekarang
Di sini untuk operasi hitung bilangan bulat kita review sebentar, yaitu apa saja yang bakal kita bahas. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tipe lontok, dan kalian sudah bisa semuanya. Ibu yakin di sini hanya memperdalam aja, dan masalah atau soal-soalnya nanti memang lebih dalam. Oke, di sini Ibu tidak akan mengajari bagaimana cara kalian menjumlah, bagaimana cara kalian mengurangkan, membagi, ataupun mengali. Itu sudah pernah dipelajari di sekolah dasar. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat untuk operasi penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan. Nah, di sini yang pertama ada sifat komutatif. Benar nggak? Sifat komutatif ini berlaku di penjumlahan. Coba kalian renungkan. Ini di SD juga sudah pernah kan? Komutatif atau pertukaran. Jadi kalau ada penjumlahan dua bilangan bulat A dan B misalkan, itu apakah berlaku penukaran atau pertukaran? Ya, berlaku ya. Contohnya yang paling sederhana, misalkan kita mau menjumlahkan 2 tambah 3, itu hasilnya kan sama 3 tambah 2 gitu ya, untuk sebarang bilangan bulat. Misalkan negatif 3 ditambah 5 itu sama aja 5 ditambah negatif 3. Kan bisa buktikan itu. Untuk selanjutnya yaitu apakah berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Asosiatif dari kata association berarti pengelompokan atau kelompok ya gitu ya. Association itu kan kelompok ya. Di sini sifat asosiatif juga pengelompokan. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, di sini kalian bisa buktiin nih. Kalau ada 3 bilangan bulat kemudian dijumlahkan, apakah ketika A ditambah B seperti ini. Nah, misalkan ada 3 bilangan bulat seperti ini, apakah ketika kita menghitung B ditambah C dulu baru ditambah A, apakah hasilnya akan sama dengan A ditambah B dihitung terlebih dahulu baru ditambah C? Coba kalian bayangkan, terus kalian buat contoh, benar nggak sifat ini? Oke, iya berlaku ya. Untuk sifat penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat asosiatif. Jadi ini berlaku untuk penjumlahan. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tertutup, sifat tertutup. Nah, di sini kan kita belajarnya bilangan bulat. Maksudnya tertutup itu yaitu kalau A dan B itu bilangan bulat, ketika dijumlahkan apakah dia juga bilangan bulat? Iya, jadi ketika kan di sini bilangan bulat, jadi tidak ada komanya, tidak ada pecahannya. Yang B juga tidak ada pecahannya. Berarti ketika dijumlahkan juga tidak akan ada pecahannya. Jadi juga tetap bilangan bulat. Itu yang dinamakan sebagai sifat tertutup. Gitu ya, itu yang dinamakan sebagai sifat tertutup. Oke, nah sekarang kalian buktikan tuh sifat-sifat operasi penjumlahan ini dengan membuat setidaknya masing-masing satu contoh. Oke, silahkan kalian coba. Meskipun ini sangat mudah, tidak ada salahnya kita ingat sekilas. Oke, silahkan kalian buat contoh ya. Ya, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk satunya, operasi pengurangan. Sebenarnya pengurangan itu kan apa sih? Penjumlahan dengan bilangan negatif. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, tadi kalau untuk sifat pengurangan bilangan bulat. Oke, ya, untuk pengurangan bilangan bulat sejatinya pengurangan itu kan bisa kita ubah ke penjumlahan dengan bilangan negatif. Jika pengurangan itu kita ubah esensinya ke dalam penjumlahan dengan bilangan negatif, maka akan berlaku sifat-sifat operasi penjumlahan yang tadi, gitu ya. Tetapi kalau di sini tetap ditulisnya sebagai tanda kurang, nah itu apakah berlaku sifat komutatif atau pertukaran? Kalau penjumlahan 2 tambah 3 akan sama dengan 3 tambah 2. Apakah 2 kurangi 3 sama dengan 3 kurangi 2? Iya, tidak berlaku ya. Jadi untuk komutatif, untuk pengurangan ini tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Jadi kayak gini. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Beda dengan 3 dikurangi 2 hasilnya positif 1. Jadi tidak berlaku.
sekali lagi, kalau pengurangan itu diubah ke penjumlahan dengan bilangan negatif, berlaku sifat-sifat yang tadi. Oke. Lalu bagaimana dengan sifat asosiatif atau pengelompokan? Nah, yang tadi ya. Jadi untuk asosiatif juga tidak berlaku. Kalian bisa buat contoh nanti. 3 dikurangi 2 dikurangi 1. Ini dihitung dulu. 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 1, 0. Apakah hasilnya akan sama dengan 3 dikurangi, ya ini dikurung dulu. 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 itu kan 1. 3 kurangi 1, 2, 0. Jadi di sini 0 di ruas kiri, yang kanan 2. Kan tidak cocok ya, tidak sama. Berarti operasi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Oke, next. Nah, sekarang kalau tertutup, apakah kalau tertutup tadi penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Nah, kalau pengurangan bagaimana? Apakah bilangan bulat dikurangi bilangan bulat juga hasilnya bilangan bulat? Iya. Gitu ya. Jadi bilangan bulat tidak ada pecahan, yang tidak B-nya tidak ada pecahannya juga, dikurangkan juga tetap bakal bilangan bulat. Jadi yang untuk sifat tertutup ini berlaku di operasi pengurangan bilangan bulat. Oke, kalian bisa buktikan juga dengan masing-masing membuat contoh satu di buku kalian. Oke ya. Silahkan kalian buat, ditulis. Kenapa diminta menulis? Karena dengan menulis itu kalian punya pengalaman, kalian punya memori pernah belajar itu. Jadi kayak mengingat, membaca, mendengarkan, sama menulis. Jadi ada 3 cara, akan lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, yang selanjutnya, nah ini ada challenge nih. Tara, jadi untuk penjumlahannya itu bukan lagi 1000 tambah 382, tidak. Nah, sekarang penjumlahan seperti ini. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 48 sampai tambah 49 tambah 50. Coba kalian hitung. Coba kalian coba, tetapi hasilnya itu di sini nggak boleh atau tidak atau tanpa menghitung satu persatu. Ya mungkin atau efektif kita menghitung satu demi satu, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya. Tidak kan? Nah, silakan yang sudah pernah menghitung juga tetap menghitung, yang belum silakan dicoba. Ada cara atau trik untuk menghitung penjumlahan ini dengan memanfaatkan sifat-sifat, karena di penjumlahan sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, tadi ada sifat asosiatif, ada komutatif, ada tertutup. Nah, untuk yang di sini akan atau digunakan sifat apa saja? Yuk, silahkan kalian coba dan jelaskan sifat apa saja yang kalian gunakan untuk menyelesaikan soal di atas. Oke, silahkan videonya di pause dan dikerjain terlebih dahulu. Budayakan tertib dengan waktu. Oke, sudah dicoba? Yuk, kita lihat hasil kalian yang telah kalian kerjakan dengan pembahasannya. Kita lihat. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap bilangan berikut ini kan di sini ada berapa bilangan bulat? Di sini ada 50 bilangan bulat. 1 2 3 sampai ke 50. Ada 50 bilangan bulat. Seandainya kita pasangkan misalkan nih, kita pasangkan seperti gambar yang ini. Nah, 1 ditambah 50 itu kan hasilnya 51. 2 ditambah 49 hasilnya juga tetap 51. 3 tambah 48 hasilnya 51. Kalau 4 berarti ditambah 47 hasilnya 51. Nah, berarti kan 51 tambah 51 tambah 51. Nah, 51-nya ada berapa banyak di sini? Ingat, di sini ada 50 bilangan bulat dan saling berpasangan. Berarti ada berapa pasang yang jumlahnya 51? Iya, ada 25 pasang yang jumlahnya 51. Nah, berarti ya udah hasil penjumlahnya itu sama aja
51 tambah 51 tambah 51 sebanyak 25 kali. Atau langsung kalian tulis 25 dikali 51. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan sifat komutatif dan asosiatif berulang-ulang. Nah, jadi kayak gini, 1 tambah 50 tadi ya. Ini kan oke. Nah, di sini kan kayak ditukar gitu. Jadi 50 tukar 49, tukar lagi 48. Jadi kayak geser-geser berulang-ulang gitu. Terus asosiatif yaitu ini, dikelompok-kelompokkan menghitungnya berpasang-pasangan. Nah, ada 25 pasang yang jumlahnya 51. Ya sudah, berarti hasilnya 25 dikali 51 yaitu 1275. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau seandainya di sini nanti tidak genap misalkan, atau misalkan di sini sampai 51. Sampai 51. Tidak masalah, kalian pasang-pasangkan aja yang jumlahnya genap, yang sisanya sendiri itu nanti kalian hitung sendiri, berarti ditambah 51. Oke ya. Terus kalau misalkan sampai 113, kalian hitung aja sampai 112, nggak apa-apa. Nanti yang 113 hitung sendiri, di akhir ditambahkan dengan 113. Oke ya, nggak ada masalah ya. Jadi silahkan kalian kalau ragu coba buat sendiri, buat soal sendiri. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 101, 102, 103, 104, 105. Sampai 105 itu kan ganjil. Kalau dipasang-pasang kan pasti ada sisa satu yang tidak berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan itu kalian pilih yang paling belakang, itu akan lebih mudah daripada yang nyari yang di tengah-tengah. Gitu ya. Silahkan boleh kalian coba. Nah, setelah itu kalian coba. Nah, di sini ini dari soal latihan di buku paket ya. Untuk yang pertama itu ada 1, 3, 5, 7, 9 sampai 99. Hati-hati, ini bilangan ganjil. Kalau tadi bilangan asli, hati-hati. Ini bilangan ganjil. Kalau kok sulit ini soalnya, nggak apa-apa. Kalian coba dulu. Jadi dari kalian mencoba, kalian akan tahu kesalahannya di mana, belum bisanya di mana. Kemudian yang B, ini 1 kurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 sampai dan seterusnya. Di sini kalian harus jeli apakah satu-satunya cara itu memasang-masangkannya harus kayak tadi, depan sama belakang, depan sama belakang. Tidak harus seperti itu. Itu bukan satu-satunya cara untuk mengelompokkan. Barangkali ini bisa langsung dikelompokkan. Nah, silahkan kalian coba dieksplorasi. Begitu juga yang C, kalian coba ya. Sebisa kalian dulu. Di sini hanya untuk latihan. Jadi, jangan takut salah untuk belajar. Teruslah mencoba. Yang salah itu kalau kalian takut mencoba, gitu ya. Jangan takut salah. Nah, ini coba sebisa kalian dulu. Kalau bingung, boleh lihat pembahasan dari berbagai sumber, tapi setelah kalian mencoba dulu. Dan akan Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan, nanti kita bahas bareng-bareng, diskusikan di sesi Zoom. Oke ya. Oke, silahkan kalian pause, kalian kerjakan dulu videonya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini selain sifat-sifat yang tadi ada komutatif, asosiatif, kemudian tertutup, ada juga beberapa sifat lain dari penjumlahan bilangan bulat. Sekarang gini, bilangan bulat itu kalau misalkan nih bilangannya genap ditambahkan genap, hasilnya apa? Apakah genap? Apakah ganjil? Silahkan kalian buktikan. Bisa dengan ilustrasi seperti yang di buku paket ya. Jadi kalian buat beberapa contoh untuk membuktikan kalau genap tambah genap apakah hasilnya genap, apakah justru ganjil. Gitu kalian coba. Yang kedua, kalau bilangan genap ditambah ganjil, hasilnya apakah genap, apakah ganjil. Kalian boleh dengan contoh atau membuat tabel seperti ini, beberapa contoh kalian simpulkan, atau dengan menuliskan atau menjabarkan sebenarnya seperti ini caranya, tanpa kita harus membuat contoh, kita bisa dengan alasan, boleh. Yang ketiga, itu kalau ganjil ditambah ganjil, hasilnya apakah ganjil, apakah genap.
kalian buktikan juga, silahkan. Mau buat contoh seperti ini pakai tabel boleh, atau dengan alasan tertentu cukup satu kalimat itu sebenarnya bisa banget. Oke, ini juga kalian coba. Dan bukan permasalahan kalian bisa menjawab genap tambah genap hasilnya genap atau ganjil, bukan. Tetapi adalah kalian sudah tingkatnya sudah lebih dari SD, jadi kalian harus bisa menjelaskan atau membuktikannya, gitu ya. Jadi sudah sampai ke tahap itu. Silahkan boleh kalian dengan buat contoh atau dengan satu statement sebenarnya cukup untuk membuktikan. Oke, silahkan dicoba, di pause dulu. Oke, nah kita lihat di sini. Kalau kalian sudah membuat contoh, ibu yakin pasti kalau genap hasil tambah genap hasilnya apa? Iya, genap. Genap ya, di sini genap ya. Kenapa? Sebenarnya bilangan genap itu kan apa sih esensi bilangan genap? Bilangan genap itu kan misalkan dilambangkan ya 4 ya. Misalkan ada bilangan genap 4. Kalau direpresentasikan pakai bulatan-bulatan atau bola, itu ada 4 bola. Jadi bilangan genap itu kalau selalu memiliki pasangan, maksudnya kalau 4 tadi direpresentasikan dengan bola sejumlah 4, bola itu bisa dikelompokkan dengan 2, 2, 2. Jadi selalu bolanya memiliki pasangan 2, 2, 2 gitu kan. Tapi kalau misalkan ganjil 5 misalkan, ada 5 bola, berarti kan bisa dikelompokkan 2, 2. Nah, yang satu ini tidak memiliki pasangan. Jadi kalau ganjil ada satu yang tidak memiliki pasangan bolanya tadi. Atau boleh dengan istilah yang kalau dibagi 2 sisa 1 itu juga silahkan. Nah, sekarang kalau yang genap ditambah genap, berarti kan semua memiliki pasangan tuh bolanya kalau direpresentasikan dalam bentuk bola ya. Nah, berarti ya hasilnya gak akan ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti semua bakal berpasangan bola itu. Berarti di sini hasilnya juga akan genap. Nah, sekarang kalau genap ditambah ganjil. Nah, genap ini bilangan genap kalau direpresentasikan dengan tadi bola yang ganjil, yang genap tidak memiliki semua berpasangan ya. Tapi kalau yang ganjil ada satu yang tidak berpasangan, ketika ini dijumlahkan, berarti kan tetap yang satu tadi tidak memiliki pasangan kan? Berarti tetap hasilnya kalau genap tambah ganjil, berarti hasilnya ganjil. Nah, seperti itu aja boleh menjelaskannya. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ganjil ditambah ganjil. Genap tambah genap, genap. Genap tambah ganjil, ganjil. Nah, sekarang kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, apakah ganjil? Apakah genap? Nah, kan bilangan ganjil tadi kalau direpresentasikan dengan bola-bola tadi, di situ kan ada satu yang tidak berpasangan tuh. Dipasang-pasangkan dua-dua ya. Tidak ada satu yang tidak berpasangan untuk bilangan ganjil yang ini. Yang kanan, ini juga ada satu yang tidak berpasangan. Nah, satu bola yang tidak memiliki pasangan tadi dipasangkan dengan satu bola yang tidak memiliki pasangan di bilangan yang sebelah kanan. Nah, makanya semuanya akan berpasangan bola-bola tadi. Dua-dua. Makanya hasilnya di sini adalah genap. Kalian bisa buktikan dengan tabel ini. Oke ya, gak ada masalah ya. Nah, sekarang kalian menalar, bisa kalian buka di buku paket halaman 18 atau bisa kalian pause video ini juga boleh. Di situ ada beberapa pernyataan dan kalian menentukan tanggapannya. Contoh nih, kalau misalkan A dan B bilangan bulat, apakah penjumlahannya juga bilangan bulat? Ini tadi sudah dibahas ya, apakah selalu, apakah tidak selalu, apakah tidak pernah. Ini kalian coba, kalian buat tabel di buku kalian tulis ada 9 pernyataan, kalian buktikan. Kalau selalu buktinya apa, kalau tidak pernah berikan contoh yang membuatnya salah. Pokoknya harus diberi alasannya, gitu ya. Buktikan, harus sampai membuktikan. Oke, kalian coba dulu ya, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Yaps, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini juga kita latihan atau kita asah biar kita berpikir kritis ya. Nah, di sini ada beberapa bilangan bulat A, B, C, D. Bilangan A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, C lebih besar dari D. Coba, kalau A lebih besar dari B, apakah A lebih besar dari C? Yes, of course ya.
Kalau A lebih besar dari B, kemudian B lebih besar dari C, C lebih besar dari, apakah A ini lebih besar dari D? Iya, jadi A yang paling besar, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah sekarang kalian cuma memeriksa nih, kalau A ditambah B apakah hasilnya selalu lebih besar dari C dan D? Nah ini jika benar, jelaskan, boleh secara intuitif, bahasakan atau tuliskan alasanmu. Mungkin wah ini jelas benar, iya, tapi tuliskan coba alasannya. Kita harus bisa melatih menuliskan apa alasan kita. Wah ini sudah kelihatan banget benar, iya, tapi tuliskan apa yang menyebabkan, ini bisa dituliskan alasannya. Oke ya, kalian coba ya. Jadi yang 9 tadi, terus 10-nya ada di sini. Nah kalian coba, silahkan di pause dulu di buku tulis kalian. Jadi besok kalau tatap muka, buku tulis kalian tuh nggak terus kosong, tapi memang sudah ada isinya selama pembelajaran jarak jauh. Oke ya, silahkan dicoba. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke operasi yang selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, oke. Nah, sebenarnya operasi perkalian itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Operasi perkalian itu sebenarnya operasi apa? Ada yang tahu? Nah, apakah ada hubungan operasi perkalian dengan operasi penjumlahan yang sudah kita pelajari? Oke, mari kita temukan konsepnya dengan memahami permasalahan berikut. Ada yang sudah pernah pergi ke dokter kemudian mendapatkan semacam resep. Nah, kalau kalian ke dokter kemudian mendapatkan resep, misalkan ada yang sakit nyeri atau apa, diberikan obat paracetamol pereda nyeri. Di situ diminta harus minumnya 3 kali 1 per hari, 3 kali 1 hari. Nah, di sini kalau 3 kali 1 hari itu berarti dokter itu meminta 3 kali 1 hari ya. Minum obatnya itu langsung menelan 3 tablet sekaligus dalam 1 hari, atau satu tablet dulu, satu tablet dengan jeda 8 jam, karena 24 jam ya sehari. Jadi yang mana? Apakah langsung 3 tablet sekali, atau satu tablet? Ya, yang benar resep dokter itu bahwa kita diminta meminumnya 3 kali dalam 1 hari, bukan 3 tablet sekaligus. Nah, berarti kan tadi 1 tablet, kemudian 8 jam kemudian 1 tablet, 8 jam kemudian 1 tablet. Ini ya. Oke, berarti di situ 3 kali 1 itu sebenarnya adalah 1 tambah 1 tambah 1. Oke, di sini terpotong ya videonya ya. Di sini 3 kali sehari atau 3 kali 1 hari, itu berarti minum obatnya 1 tablet tambah 1 tablet tambah 1 tablet. Seandainya nih diminta meminum vitamin 4 kali 2 4 kali 2 tablet per hari. Berarti kan 2 tablet, kemudian 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet gitu ya. Bukan langsung 8 tablet sekaligus, nanti bisa overdosis nanti ya. Oke, jadi sebenarnya penjumlahan itu ada hubungan erat dengan perkalian itu ada hubungannya dengan penjumlahan. Nah, sebenarnya apa? 3 kali 1 bisa 1 tambah 1 tambah 1. Nah, apa esensinya? Yaitu bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang dilakukan berulang-ulang. Gitu ya. Satunya tadi 3 kali 1 berarti jumlahin satunya. Ini ya. 3 kali 1 berarti satunya 3 kali. 4 kali 2 tablet per hari berarti 2 tabletnya 4 kali. Berarti 2 tambah 2 tambah 2. Ini ya. Oke. Kita lanjutkan di sini contoh lain. Nah, memang contoh ini bukan ada di Indonesia ya. Gak apa-apa. Misalkan nih di negara Eropa itu suhu sering turun drastis. Setiap 1 jam itu turun 2 derajat Celcius. Kalau pukul 6 sore itu 10 derajat Celcius. Pada pukul 12 malam itu suhunya berapa? Nah, di sini dari jam 6 sampai 12 malam itu kan 6 jam. Berarti mesti turunnya 6 dikali negatif 2 derajat Celcius gitu kan? Atau turunnya 6 kali 2 derajat Celcius, turun 12 derajat Celcius. Kalau
turun itu direpresentasikan dengan negatif, berarti negatif 12 derajat Celcius. Tapi apakah langsung turunnya itu dari jam 6 turun 12 derajatnya itu langsung turun pleng di jam 12 malam? Enggak kan? Tapi perlahan-pelan, per jam turun 2 derajat, per jam turun 2 derajat, per jam turun 2 derajat sampai 6 kali karena 6 jam. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi turun 2 derajatnya. Ini kenapa negatif? Karena turun, suhunya turun. Nah, 6 kali karena ada 6 jam. Itu kan turunnya pelan-pelan. Per jam turun 2 derajat. Per jam turun 2 derajat, 2 derajat. Tidak langsung jam 12 malam tiba-tiba langsung perubahannya negatif 12 derajat. Tidak ya, atau turun 12 derajat tidak. Jadi kalau awalnya 10 derajat, turun 2 sampai 6 kali, berarti suhunya sekarang yaitu negatif 2 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa perkalian itu sama aja penjumlahan berulang. Tadi misalkan kita 3 kali 1, berarti minum obatnya 1, 1, 1 selama 3 kali. Vitaminnya 4 kali 2 tablet per hari, berarti 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet. Suhunya turun 6 kali negatif 2 derajat, berarti negatif 2, turun lagi negatif 2, turun lagi negatif 2 sampai 6 kali. Gitu ya. Jadi sebenarnya meskipun hasil perkaliannya sama, tetapi esensinya atau konsepnya di sini berbeda. Jadi perkalian sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Kalau A kali B berarti menjumlahkan B sebanyak A kali. Oke. Oke, silahkan sambil kalau ada yang ragu kalian catat ya. Dan ditanyakan nanti ketika kita ada sesi diskusi. Jadi pastikan apapun yang kalian ragu silahkan tulis biar kalian nggak lupa ketika besok diskusi. Wah, kemarin aku lupa yang bingung yang mana. Jangan sampai seperti itu. Ditulis ya. Nah, sekarang gini nih. Kalau tadi sudah operasi penjumlahan, sifat-sifat untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, sekarang untuk perkalian. Nah, kalau perkalian ini berlaku nggak komutatif? Komutatif tadi pertukaran ya. 2 kali 3 sama nggak 3 kali 2? Oke, dengan satu contoh sama ya. Nah, berlaku ternyata kalau untuk perkalian. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. 100 kali 1 sama aja 1 kali 100 berlaku untuk atau operasi perkalian sifat komutatif ini. Lalu bagaimana dengan asosiatif? Berlaku tidak? Nah, ini juga berlaku. Contoh yang paling mudah aja. 2 kali 3 kali 4. 3 kali 4 dulu dihitung. 12 kali 2 kali 2 24. Kalau sini 2 kali 3 dulu 6. 6 kali 4 sama 24. Berarti berlaku sifat asosiatif. Nah, lalu sifat distributif. Nah, ini tambahan ya. Distributif tuh kalau komutatif pertukaran, asosiatif pengelompokan, distributif tuh ya dari kata distribution ya, pemerataan. Jadi di sini sudah melibatkan dua operasi, distribusi, perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan di sini dijumlahkan, ini kalian bisa menghitungnya sebagai A dikali B ditambah A dikali C. Ini sudah pernah ya, kita cuma ngulang lagi ya. Ini juga A kali B, di sini A kali C. Boleh dihitung dengan yang kanan, boleh dengan yang kiri. Buktiin aja. 2 kali 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu kan 7. Dikali 2, 14. Sekarang bener nggak? Kalau kita ngitungnya 2 kali 3, hasilnya 6. 2 kali 4, 8. 6 tambah 8 sama 14. Jadi maksudnya sifat distribusi itu pemerataan ya. Jadi ini diratakan. Perkaliannya diratain A dikali dan ini diratakan. Berarti A dikalikan B, A juga dikalikan dengan C. Itulah distributif. Nah, yang keempat tadi juga ada tertutup. Apakah kalau dua bilangan bulat dikalikan hasilnya juga bilangan bulat? Iya, tertutup ya. Silahkan masing-masing beri contohnya di buku kalian. Oke. Coba sebentar nih, cepat banget. Ini paling 1 menit selesai, nggak sampai ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke, coba nih dianalisis. Nah, kalau tadi kan untuk penjumlahan bilangan genap
tambah genap hasilnya genap, genap tambah ganjil hasilnya ganjil, ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Nah, sekarang kalau perkalian nih, perkalian bilangan positif dikali positif, kalian sudah tahu hasilnya positif. Mengapa? Buktinya apa? Jadi di sini bukan hanya hafalan positif tambah positif kali positif hasilnya positif, tapi why gitu loh. Jadi kan harus sampai ke tahap itu, kok bisa sih? Oke, jadi pembuktiannya apa? Coba, kalau misalkan A ini bilangan bulat positif, B bulat positif, tadi apa? Perkalian A kali B itu sama aja penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang. Kalian lihat ya di kursor atau di mouse-nya ini. Nah, misalkan 3 kali 1 tadi 1 tambah 1 tambah 1. Tapi kalau B-nya ini positif, berarti kan ini sama aja kita menjumlahkan bilangan-bilangan positif kan? Nah, kalau positif tambah positif kan kalau secara garis bilangan akan semakin ke kanan ya. Jadi, benar, positif tambah positif selalu positif. Jadi itulah buktinya. Jadi kan harus bisa sampai ke sana. Kalau ditanyain, lu kok bisa positif kali positif hasilnya positif, apa buktinya? Kembalikan ke tadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kemudian yang selanjutnya, bilangan bulat positif dikalikan negatif, atau bilangan positif dikali negatif, hasilnya kok bisa negatif? Mengapa? Di sini kan A itu positif, ini negatif B, berarti dia menandakan negatif. Berarti di sini kan kita ubah perkalian ini menjadi penjumlahan berulang. Berarti kita menjumlahkan negatif B sebanyak A kali. Kayak tadi, 3 kali 1 itu 1, 1, 1. 3 kali negatif 1, berarti negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1. Kan negatif ditambah negatif ditambah negatif. Berarti kalau secara garis bilangan akan semakin ke kiri. Berarti hasilnya negatif. Jadi alasannya di situ. Nah, sekarang kalau negatif dikali positif, apakah benar hasilnya negatif? Nah, berarti di sini lihat, hati-hati. Coba ini. Hati-hati ya. Jadi negatif A dikali B. Jadi ini yang depan ini negatif, ini positif. Padahal tadi kalau misalkan A kali B itu berarti B-nya sebanyak A ya. Apakah ini bisa B-nya sebanyak negatif A? Misalkan nih, negatif 3 kali 1. Apakah penjumlahan satunya sebanyak negatif 3? Mungkin enggak. Kalian latihan olahraga sebanyak negatif 3 kali. Kan nggak mungkin ya, frekuensi atau banyaknya frekuensi banyaknya latihan, misalkan kalian banyaknya latihan olahraga kan tidak mungkin negatif. Nah, berarti kita manfaatkan apa? Sifat komutatif. Kan perkalian tadi berlaku sifat komutatif. Kita bisa tukar seperti ini. B kali negatif A, berarti negatif A-nya ditambahkan sebanyak B kali. Nah, berarti benar. Karena negatif A tambah negatif A tambah negatif A sebanyak B kali, itu hasilnya kan semakin negatif ya. Negatif tambah negatif, negatif. Berarti terbukti nih. Nah, ini nih yang terakhir nih yang cukup challenging ya. Negatif kali negatif, kok bisa sih positif? Kalian dulu jangan-jangan cuma didoktrin, pokoknya negatif kali negatif itu hasilnya positif. Bagaimana bisa gitu? How come? Dari mana asalnya? Oke, kita buktikan ya. Nah, kita membuktikan itu sebenarnya tidak rumit-rumit. Kita manfaatkan yang sudah pernah kita pelajari. Nah, sebaiknya kita cukup menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh nih, di sini Ibu tidak menggunakan A sama B ya, biar kalian tidak bingung. Di sini kalau misalkan negatif 2 kali negatif 3, iya, di intuisi kalian masih langsung berpikir itu 6, positif 6. Tapi mengapa? Contoh nih, seandainya negatif 3 ini ditambahkan 3. Jadi sifat inverse penjumlahan ya. Jadi inverse penjumlahan itu yang hasilnya 0 atau identitas penjumlahan kan 0 ya. Karena bilangan berapapun kalau ditambahkan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi itu merupakan identitas untuk penjumlahan. Tapi kalau perkalian identitasnya yaitu 1, karena bilangan berapapun kalau dikali 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri. Nah, berarti di sini negatif 3-nya Ibu tambah 3. Negatif 3 tambah 3 ini kan hasilnya berapa? 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya kan 0 ya, harusnya 0. Oke, kita lihat, kita gunain sifat distributif ini kalau dihitung biasa. Kalau pakai sifat distributif tadi, misalkan ini A, di sini B, ini C, A dikali B tambah C kan tadi bisa diratakan. A kali B ditambah A kali C. Nah, ini ratain, berarti negatif 2 dikali negatif 3 ditambah negatif 2 dikali 3. Nih,
Negatif 2 kali negatif 3 diratain ditambah negatif 2 kali 3. Harus hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang nih, kita tidak tahu negatif 2 kali negatif 3 ini apakah hasilnya positif, kita tidak tahu. Tapi kita sudah punya dasar kalau yang negatif dikali positif di sini hasilnya negatif, negatif 6. Nah, berarti biar menjadi 0, berarti negatif 2 kali negatif 3 ini berapa biar jadi 0? Iya, positif 6. Nah, di sini positif 6. Loh, padahal negatif dikali negatif kok hasilnya malah positif. Nah, itu dari contoh satu ini bisa terbukti bahwa negatif kali negatif itu sama dengan positif. Oke ya, di sini Ibu membuktikannya menggunakan satu contoh. Sebenarnya akan lebih umum kalau menggunakan huruf variabel, jadi bisa diganti-ganti. Oke ya. Pahami bahwa kalian selaku siswa matematika itu paham dari mana asalnya. Jangan mudah percaya. Anak matematika itu tidak mudah percaya dengan info yang didapat. Bener nggak sih negatif kali negatif positif? Mereka pernah buktiin po negatif kali negatif positif. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sedikit lagi kita di operasi pembagian bilangan bulat. Nah, di sini pembagian itu sebenarnya kayak awalnya dari perkalian ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti kalau 6 bagi 3 hasilnya 2, gitu ya. 6 bagi 2 hasilnya 3. Kenapa? 3 kali 2 hasilnya 6. Seperti ini ya. Jadi secara umum, kalau ABC bilangan bulat ini, nah di sini kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Jadi penyebutnya, kalau kita membagi suatu bilangan, tidak boleh penyebutnya 0. Kalian coba cek di kalkulator. 3 bagi 0, kalkulator kalian bakal bilang gimana? Bandingan dengan kalau 0 bagi 4. Coba ya, jadi gini, coba nih, misalkan nih 6, perhatiin ya kursor, 6 bagi 2 itu 3. Kenapa? Karena 3 kali 2, 6. Sekarang nih, kalau 0 bagi 4, oke, hasilnya berapa? 0. Kenapa? 0 dikali 4 hasilnya 0. Tetapi di sini kenapa penyebutnya tidak boleh 0? Contoh nih, 4 dibagi 0, kalian menduga hasilnya berapa? 0 kah? Coba, 0 kali 0 apakah hasilnya 4? Bukan. Apakah di sini 4 bagi 0 jawabannya 3? Bukan juga. 3 kali 0 masa 4? 0 kan? Nah, makanya di sini namanya yaitu tidak terdefinisi. Jadi pembagian dengan penyebutnya 0 itu tidak terdefinisi. Oke ya. Oke, jadi kesimpulannya ketika kita membagi suatu bilangan selain 0 dibagi dengan 0 itu tidak menghasilkan suatu nilai atau tidak terdefinisi istilahnya. Tadi ya pembuktiannya ya. Tapi kalau 0 dibagikan suatu bilangan selain 0 itu bisa hasilnya 0. Oke ya. Nanti kalian kalau nggak percaya coba ragu. Kalkulator kalian pun tidak bisa menjawab kenapa 4 bagi 0 tidak bisa ketemu. Nanti kalkulator kalian error. Oke, nah sekarang ini cuma review aja bagaimana kalian mengurutkan operasi bilangan. Oke, yang pertama yang dihitung itu yang ada di dalam kurung. Habis itu kalian harus memprioritaskan juga yang bentuknya pangkat, itu harus didahulukan. Kemudian kalau ada yang operasi setara, misalkan perkalian dan pembagian berurutan dari kiri dan ke kanan ya. Kemudian habis perkalian pembagian barulah penjumlahan dan pengurangan. Kalau ini setara dari kiri ke kanan. Oke, ini cuma review. Oke, sekarang nah, kalau tadi penjumlahan pengurangan perkalian itu berlaku sifat tertutup. Ketika dua bilangan bulat ditambahkan hasilnya juga bulat. Ketika dua bilangan bulat dikurangkan hasilnya juga bilangan bulat. Ketika dua bilangan bulat dikalikan hasilnya juga bilangan bulat. Nah, sekarang kalau dua bilangan bulat itu dilakukan operasi pembagian, apakah hasilnya juga bilangan bulat? Oke, ya tidak berlaku sifat tertutup. Contoh nih, 5 bagi 3, apakah hasilnya bulat? Tidak, tapi pecahan. Berarti sifat tertutup tidak berlaku pada operasi operasi pembagian bilangan bulat gitu ya. Jadi karena hasilnya bisa pecahan. Oke. Nah, ini kalian coba pikirkan untuk pembagian bilangan bulat, ini yang dibagi, ini pembaginya. 0 dibagi 0, coba bisa nggak hasilnya berapa? 0 bagi 0
positif dibagi positif hasilnya bagaimana. Jadi ini ya, 0 bagi 0 bagaimana, positif dibagi 0 bagaimana, negatif dibagi 0 bagaimana. Ya ini sudah kita bahas ya. 0 dibagi bilangan positif tadi juga sudah kita bahas. 0 bagi negatif juga sudah kita bahas, hasilnya harusnya tidak salah. Ibu punya feeling beberapa yang kurang tepat nanti ada di sini. Nah, di 0 bagi 0. Coba cek kalkulator kalian, 0 bagi 0. Kalkulator kalian juga mesti error. Nanti kalau positif dibagi negatif hasilnya apa? Negatif dibagi negatif hasilnya apa? Nah, sebenarnya pembagian kan kayak kebalikan dari perkalian ya. Oke, kita bahas sebentar ya. Ini kalau bilangan positif dibagi 0 tadi bisa nggak? 4 bagi 0. Iya, tadi sudah kita bahas tidak terdefinisi yang di sini ya. Negatif dibagi 0, negatif 4 dibagi 0. Kalau bingung kembalikan ke perkalian. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Karena 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Negatif 4 dibagi 0, apakah 0? Tidak, karena 0 kali 0 hasilnya tidak negatif 4. Jadi nggak akan ada bilangan. Jadi di sini tidak terdefinisi. Oke ya. Kemudian kalau yang ini gampang, positif bagi positif, kalian udah tahu positif. Sama kayak perkalian ya prinsipnya ya. Negatif dibagi positif, negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Nah, sekarang yang di sini nih. 0 dibagi positif. Tadi udah kita bahas, tadi Ibu contohkan 0 bagi 4. Iya, hasilnya 0. Kenapa? Karena kalau dikembaliin ke perkalian, 0 dikalikan 4 hasilnya 0. Lalu 0 dibagi negatif. Ini juga 0. 0 dibagi negatif 4 itu 0. Kenapa? 0 dikali negatif 4 hasilnya 0. Nah, sekarang ini nih, di sini nih. Ini cukup challenging ya. Banyak yang salah mungkin. 0 dibagi 0 0. Iya, bisa bener. Tapi kenapa di kalkulator error gitu? Coba kalian buktiin aja. Di HP kalian 0 bagi 0. Mungkin ada yang menganggap 0 karena 0 kali 0 hasilnya 0. Iya. Sekarang kalau Ibu diisi di sini 3. Bener nggak? 0 per 0 atau 0 dibagi 0 3. Bener. Kenapa? Karena 3 dikaliin 0 hasilnya 0. 0 bagi 0 di sini Ibu isi 1 juta. Bener juga. Kenapa? 1 juta dikalikan 0 hasilnya 0. Loh. Nah, berarti di sini diisi berapapun bisa dong. Iya. Jadi bukan hanya 0. Kalau di sini jawabannya 0, pasti kalkulator kalian juga nggak akan pusing atau error gitu. Nah, di sini karena jawabannya bisa macam-macam atau tidak tentu istilahnya. Kalau yang di sini tadi tidak terdefinisi ya. Di sini tidak tentu. Maksudnya tidak tentu bisa bilangan berapapun. Oke. Paham, Nak? Oke. Do you got it? Oke, silahkan kalian renungkan coba ini tabel ini. Nah, kalian renungkan, kalian pikirkan, yang bingung mana tanyakan. Tulis, tanyakan, simpan. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga. Oke, kita analisis sebentar. Nah, ini juga sebenarnya tadi sih dari yang tadi, cuma sekarang dituliskan dalam versi pertanyaan. Jadi kalau ada A dan B itu bilangan bulat yang tidak nol, gitu ya. Bagaimana kemungkinan hasilnya? Apakah bulat? Apakah bisa pecahan? Nah, itu tinggal kalian tuliskan aja. Sekarang nah, ini sama kayak tadi. Kalau 0 dibagi sembarang bilangan bulat, baik positif atau negatif, tadi hasilnya gimana? Tinggal jawab aja ya. Sekarang kalau penyebutnya yang 0, atasnya sembarang bilangan, hasilnya tadi gimana? Sudah terjawab juga. Nah, ini juga mengulang aja. Apakah operasi pengurangan dan pembagian memenuhi sifat komutatif? Jadi, review apakah kalian tadi selama tayangan video ini kalian perhatikan atau tidak. Oke ya, kalian jawab. Next. Oke. Nah, sekarang pembagiannya bukan seperti pembagian SD pakai bersusun, kemudian 1 juta sekian dibagi sekian, tidak. Nah, sekarang adalah dikembangkan karena kalian di SMP. Tentukan banyaknya angka 0 pada hasil bagi. Wah, ini udah bilangannya lebih dari triliun ya. Jadi 2015 2015 2015 dibagi 2015. Ini udah nggak bisa bacanya, dia udah di atas triliun ya. Ini sudah 201 triliun ini kalau ini dikasih 33 itu kan. Ini kan
201 miliar, oh maaf miliar ya, berarti 201 miliar 520 juta 152.015 rupiah dibagi 2015 berapa? Wow, gimana nih? Boleh pakai bersusun, boleh banget, silakan. Ini bisa pakai bersusun, pakai tekan Progapit, bisa banget 2015. Tapi wow, sangat lama. Nah, kita bisa menggunakan faktor. Coba nih. Nah, perhatiin polanya nih. 2015 dibagi 2015 hasilnya 1. Nah, sekarang kalau 2015, maaf ini berarti berapa ini? 20 juta ya, 20 juta. 20 juta 100 apa ini 215 2015 dibagi 2015, kok bisa hasilnya ini. Nah, ini jadi menggunakan sifat distributif tadi. Jadi dijabarkan 2015 itu sebenarnya hasil perkalian 2015 dikalikan 10.000. Kalau 2015 dikali 10.000 kan ketemunya 2015.0000, kan nolnya 4. Ditambah satunya yaitu 2015. Berarti 2015.0000 ditambah 2015, berarti hasilnya ya ini. Nah, ini dia hasilnya ini. Oke, mungkin nih kemudian yang selanjutnya ternyata berpola seperti ini. Jadi ketika tadi 2015 hasilnya ini kan, ketambahan 4 digit lagi di belakang, berarti kan sama aja dikaliin yang ini tadi. Jadi ini kali ini kan dikaliin 10.000, 04 lagi. Tapi kalau 04 belakangnya nanti masih 0, 0, 0, 0. Jadi tambah 1 biar jadi nanti ditambah 2015. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, oke, mungkin di sini kalau cuman dengan ya, nanti ini akan secara khusus kalau masih ada yang banyak yang bingung atau ragu, akan Ibu step by step kita di Zoom ya, pakai whiteboard, kita bahas. Nah, ini untuk pengenalan aja bahwa nanti soalnya salah satu pembagian itu seperti ini. Jadi memang sudah lebih advance dari ketika kalian di SD ya. Yang ditanyain di sini banyaknya angka 0 yaitu 6. Nah, nanti kalau misalkan 2015 ini berulang sampai 100 kali, kalian bisa harus menentukan, oke, yang ini kalau misalkan kalian bingung, simpen dulu nggak apa-apa. Atau yang sudah bisa, kalau kalian merasa tertantang, boleh dicoba untuk ya, kalian coba soal di buku paket halaman 36 nomor 6. Soalnya seperti ini kalau kalian lihat. Tara. Nah, sama ya, coba kalian coba. Di sini sama banget nomor yang A. Cuman yang B ini udah pengembangan. Kalau A ini paham, berarti B ini kalian bisa. Tapi kalau A belum, nggak apa-apa. Yang B nanti kita bahas. Kalian yang penting paham dulu, nggak usah buru-buru, pahami dulu. Oke ya. Oke ya, terima kasih. Thank you untuk para siswa sudah menonton video ini. Pastikan kalian paham. Kalau belum paham silahkan play ulang. Jadi kenapa di sini Ibu menggunakan video biar bisa kalian play ulang gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, don't forget to write your question and we will discuss in our room class. Oke, thank you. See you. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.